Benar-benar kita kelola, kita pelihara, jangan sampai berpindah tangan, jangan sampai kita lakukan penjualan di atas lahan tersebut. Karena niat pemerintah dengan hadirnya transmigrasi ya, juga dalam rangka untuk merubah keadaan, memberikan kemajuan, dan juga meningkatkan kondisi taraf kehidupan kita warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya melalui program transmigrasi lokal yang sudah dilaksanakan tadi. Ya tentu pasti akan kita sinkronkan, koordinasikan dengan kementerian terkait karena masih ada proses satuan pemukiman yang ada di Bulungan, khususnya SP 1 sampai 10 ini juga masih ada masuk program-program yang dilaksanakan oleh kementerian. Nah, sehingga juga nanti ada evaluasi bersama dan termasuk kita menyampaikan beberapa suara yang kita sampaikan aspirasi terkait melihat perkembangan yang ada di kawasan pemukiman transmigrasi ini. Sudah tidak ada. Ini kan program yang sekali lagi ya saya ingin sampaikan, ini bukan program baru yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Ini adalah program di tahun 2019. Namun pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan oleh Kementerian Transmigrasi di tahun 2025 ini sebanyak 55 kakak. Pak, apakah ada sanksi karena ada yang menjual atau ya sebenarnya itu Mas Edi, lahan transmigrasi ini kan ada durasi paling lama, paling singkat 15 tahun. Nah, cuma dalam prakteknya ya kita juga tidak bisa menutup mata, mungkin ada yang berpindah tangan tapi namanya tidak berubah tapi berpindah tangan pemegang sertifikatnya. Nah, tentu dalam kesempatan hari ini juga saya mengingatkan supaya termasuk nanti salah satu evaluasi kita ketika ada subsidi-subsidi APBD yang berkaitan dengan program pertanian, perikanan yang saya sampaikan tadi itu juga kita betul-betul pastikan itu clear datanya. Jadi yang kita betul-betul subsidi adalah betul-betul warga transmigrasi yang menempati di kawasan itu sendiri. Nah, makanya tadi saya juga dengan teman-teman kepala desa, Pak Sukardi, kepala desa Tanjung Buka, saya titip bagaimana memerankan kawasan yang ada di 55 KK ini juga bisa menjadi sentuhan untuk kegiatan-kegiatan brigade pangan. Dan itu bisa dilakukan secara kolaboratif. Bayangkan misalnya 1 KK mendapat 2 hektar, berarti tersedia lebih dari kurang lebih 110 hektar. Nah, kalau hanya untuk kepentingan kawasan pemukiman, pekarangan tidak perlu sampai 2 hektar, tapi lahan yang lainnya itu kan bisa dijadikan lahan usaha. Salah satunya untuk kegiatan pangan. Nah, sehingga ini sejalan juga dengan program pemerintah pusat, cita-citanya Bapak Presiden, termasuk juga visi misinya Kabupaten Bulungan khususnya dalam mendukung isu kedaulatan pangan di tingkat lokal Bulungan maupun juga di tingkat nasional. Pak, pentingnya konektivitasnya Pak antar SP dan ya memang ini memang masih menjadi PR. Tadi saya juga menyinggung masalah infrastruktur, tapi hari ini di SP 10 kita sama-sama lihat kondisinya ada program lebih dari 2 km semenisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian di tahun 2025 yang lalu. Nah, kita terima kasih kepada Bapak Menteri atas support dukungannya di kawasan transmigrasi. Nah, termasuk juga hari ini kita melihat penerangan PLN, walaupun mungkin nanti di kawasan yang 55 KK nanti melalui SDM Provinsi juga sudah ada komunikasi dengan kita untuk melakukan sambungan langsung ke rumah masing-masing warga. Karena ini adalah merupakan kebutuhan di kawasan ini. Jadi kita tidak hanya bicara tentang lahan yang akan dikelola, tapi juga pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan transmigrasi itu juga menjadi sangat penting, termasuk konektivitas antar SP itu sendiri. Pemerintah kabupaten ya tentu saya masih ingat di tahun 2024 yang lalu kita sudah pelan-pelan melakukan intervensi penataan jembatan ya sesuai dengan kemampuan yang ada kan, walaupun mungkin jumlah jembatan yang ada di kawasan SP 1 sampai 10 Tanjung Buka ini cukup banyak dan mungkin yang bisa kita tangani adalah tentu dengan skala-skala prioritas yang bisa menghubungkan, mengkoneksikan antara satu SP dengan SP yang lain itu menjadi skala prioritas, walaupun belum semuanya bisa menjawab kebutuhan akan perbaikan jembatan ataupun mungkin jalanan yang ada di menjadi konektivitas dari satuan pemukiman yang ada. Jembatan besarnya yang ke Silimau sudah ditutup? Kemarin memang menjadi apa ya? Saya secara teknis saya belum menemukan baik di kabupaten ya, terutama melalui dinas terkait dinas PU perencanaan termasuk. Nah, cuma paling tidak sebagai sebuah wacana ke depan ya tentu ini harus kita suarakan. Entah nanti skemanya mungkin melalui provinsi Kalimantan Utara ataupun mungkin dari kementerian terkait kita yang jelas bahwa ini bisa mengkonektivitaskan antara satuan pemukiman dengan wilayah kota termasuk di sini. Pak, tadi yang brigade pangan itu sudah masuk. Brigade pangan di sini ada 7 brigade dan yang walaupun mungkin tadi disampaikan Pak Kepala Desa ada sekitar 4 yang sudah bergerak untuk
gitu. Nah, sehingga di kawasan yang 55 ini kan bisa juga didorong untuk menambah luasan brigade. Karena brigade Tujai satu brigade itu minimal mengelola sekitar kurang lebih sampai 150 hektar. Termasuk mina padi kota. Ya, termasuk mina. Jadi mina itu sangat bisa. Jadi kan mina ini bisa kita intervensi melalui dinas perikanan. Nah, sehingga konsep kedaulatan pangan itu tidak hanya bicara tentang gabah, tidak hanya bicara tentang beras, tapi juga di dalam kawasan mina padi tersebut, pangan tersebut juga bisa diintegrasi. Pak, satu lagi di luar konteks ini, Pak. Apalagi Di 2025 masih ada evaluasi nggak, Pak? Di 2026? ya pasti ya, tentu progres kegiatan pembangunan yang kita laksanakan di 2025 tentu menjadi bahan evaluasi kita di 2026. Dan kemarin waktu rapat staf tanggal 2 Januari sudah saya beberapa stressing sudah saya sampaikan. Yang pertama yang menjadi stressing saya, kita harus segera menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, karena nanti kan ada turun di awal tahun 2026 ini kan audit oleh BPKN Kalimantan Utara. Nah, tentu dari semua perangkat daerah harus melakukan langkah-langkah penyiapan dokumen-dokumen sebelum nanti adanya audit dilaksanakan. Nah, yang kedua, di saat yang bersamaan kita menyiapkan langkah-langkah mendorong percepatan eksekusi pelaksanaan program yang ada di tahun 2026. Bahkan kemarin saya membayangkan mentargetkan seluruh dokumen administratif terkait APBD 26 itu selesai di Januari. Nah, nanti mungkin proses penyediaan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan itu bisa bersamaan di Februari 2026 ataupun paling lambat di Maret 2026. Sehingga umur APBD itu efektif kurang lebih 8 bulan bisa kita maksimalkan. Itu kegiatan 2025 sudah selesai semua. Ada yang belum, ada yang masih kita berikan pemberian kesempatan supaya jadi gini ya, pemberian kesempatan terhadap seluruh kegiatan yang masih berlangsung sampai memasuki tahun 2026 itu kan karena berkaitan dengan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya jalanan. Kalau masih tersisa 1 kilo, sementara mungkin yang terselesaikan itu mungkin dari total 3 kilo, yang baru diselesaikan 2 kilo, yang 1 kilonya harus kita kejar dan kita berikan kesempatan supaya nanti bisa fungsional. Nah, salah satunya proyek strategis misalnya yang ada di Selim Batu. Dan itu kan itu memang dibutuhkan warga di sana. Satu orang satu Pak ya, satu orang satu. Kalau satu orang bebas ya harus itu Pak. Lewat aja. Ini mbak itu loh, mbaknya ini. Jangan dia. Enggak gini lah.
Oh iya, terima kasih Bu. Ini dari SP8 kah Bu? Oh, Sepunggur Ibu. Oh, dari Sepunggur ini. Makasih Bu ya. Ini dari mana nih? Nuh, ini kayaknya nggak pernah di rumah, rumahnya kosong ini Pak. Di rumah apa? Orang di rumah terus. Ah, nggak ada, saya kemarin ke situ. Nah, ini Bu. Ngopi-ngopi. Pak main Pak nomor kamu. Nah, ini semua warga boleh ambil satu-satu. Oh, jadi hari ini hari pertama nggak masuk sekolah ya? Iya, Udah izin belum? udah. Alhamdulillah. Ini juga nggak sekolah tak Bu? Libur? Iya, izin Bu. Ada izin juga. acara ini tadi penyambutan Pak Bupati. Berarti banyak yang izin ini ya? Ingin itu apa? Nari-nari. Padahal kita sudah libur 1 tahun loh ya. Hari pertama masuk malah libur ini. Mbak siapa ini? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemain jaranan. Di Jawa katanya juga main jaranan ya? Iya. Oh ini. Bajunya sendiri kayak ini? Apa? Baju sendiri nih? Bukan. Pinjem tendeknya Mas. Selingan ada tindek kalah aku. Dia masih kecil-kecil. SP5 ya Mbak? Iya. 5B apa 5A? SP5 lama. Oh yang A, yang lama. Mana SP berapa Mas? 10. Jalur berapa? 2. Kelas berapa sekarang? Apa? Kelas berapa? 9. Wah, habis ini SMK ya? Iya. Semangat.